Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali di video yang ketiga. Setelah di video yang kedua sebelumnya kita sudah membahas pengertian, keutamaan, juga dalil-dalil tentang puasa dan Ramadan. Maka di video kali ini, di bekal Ramadan, selanjutnya kita akan membahas tentang hukum berpuasa. Hukum di sini maksudnya adalah sebuah ketetapan yang telah Allah berikan kepada siapa saja, atau khususnya orang-orang yang sudah mukallaf, baik berupa itu hukum berupa kepastian tentang tuntutan, juga tentang anjuran atau pilihan, atau bahkan sebuah larangan. Maka maksud daripada hukum berpuasa di sini adalah Allah telah memberikan ketetapan bahwasanya puasa itu kapan bisa jadi wajib, kapan bisa jadi sunnah, kapan bisa jadi makruh, kapan bisa jadi haram. Hukum puasa yang pertama adalah wajib. Sebagaimana yang kita tahu bahwasanya wajib adalah sebuah perkara yang apabila dilakukan itu akan mendapatkan pahala, apabila ditinggalkan kita akan mendapatkan dosa. Jadi hukum pertama yang wajib ini adalah puasa Ramadan. Sebentar lagi kita akan melaksanakan puasa Ramadan ini, maka hukumnya adalah wajib. Kepada siapa? Nanti kita lihat. Ada syarat-syarat wajib yang jika syarat wajib tersebut terpenuhi, maka hukum puasa Ramadan ini menjadi wajib. Kemudian yang kedua adalah hukum puasanya itu yang wajib adalah jenisnya adalah puasa qadha. Dalam artian ketika seseorang memiliki hutang dalam perjalanan hidupnya, maka hutang tersebut hukumnya menjadi wajib. Artinya apabila ia hutang tersebut tunaikan, maka ia mendapatkan pahala. Namun apabila hutang tersebut tidak ia tunaikan, artinya dia tidak mengerjakan, maka dia akan mendapatkan dosa. Dengan catatan apabila dia memang benar-benar bisa melakukan puasa tersebut, namun dia melalaikan puasa tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah jenis yang wajib adalah puasa kafarah. Contohnya seorang yang melakukan jima seorang suami istri di siang Ramadan. Salah satu kafarahnya itu adalah berpuasa selama 60 hari. Maka puasa tersebut menjadi wajib, yang mana ini menjadi tartib ya. Apabila tidak mampu baru nanti kafarahnya menjadi yang lain. Namun pada intinya puasa kafarah ini wajib bagi seorang yang melanggar sesuatu. Kemudian selanjutnya adalah puasa nazar. Apabila seseorang itu bernazar, apabila saya berhasil, apabila saya naik kelas, saya akan berpuasa bla bla bla, maka puasa tersebut menjadi wajib. Kemudian hukum yang kedua atau beban yang Allah berikan kepada seorang mukallaf, itu hukumnya yang kedua, hukum berpuasa adalah sunnah. Maksudnya apa sunnah? Sunnah ya seperti yang kita tahu, itu sangat dianjurkan untuk dikerjakan. Sebagai pengertiannya bahwasanya apabila seorang melakukan puasa tersebut, maka dia akan mendapatkan pahala. Apabila ditinggalkan, dia tidak mendapatkan dosa. Ada yang berbentuk tahunan, puasa sunnah tahunan seperti puasa Arafah, Asyura, Tasu'a, juga puasa 6 hari di bulan Syawal. Maka apabila dikerjakan, dia akan mendapatkan pahala. Apabila ditinggalkan, dia tidak berdosa. Ada juga yang puasa sunnah ini berulang setiap bulannya, seperti puasa Ayyamul Bid, yaitu setiap tanggal 13, 14, 15 Hijriah. Bahkan juga ada puasa Ayyamus Sud atau Ayyamus Saud,
puasa hitam. Maksudnya kenapa? Karena bulan pada saat itu tidak terlihat, yaitu pada penghujung setiap akhir bulan 28, 29, 30 Hijriah. Ada juga yang puasa sunnah ini bentuknya mingguan. Seperti kita tahu puasa Senin Kamis. Nah, itu adalah puasa yang mingguan. Nah, afdal daripada puasa sunnah ini adalah puasanya Nabi Daud alaihissalam, atau kita biasa sebut puasa Daud. Sehari berpuasa, sehari berbuka. Ini hukum yang kedua adalah sunnah, apabila dikerjakan mendapatkan pahala, apabila ditinggalkan tidak mendapatkan dosa. Hukum yang ketiga adalah makruh. Makruh ini adalah sesuatu yang apabila ditinggalkan kita mendapatkan pahala, apabila dikerjakan tidak berpengaruh apa-apa. Ini adalah contohnya puasa yang hukumnya makruh, itu mengkhususkan, catatannya apa ya? Catatannya mengkhususkan puasa hanya di hari Sabtu, hari Jumat, hari Sabtu saja, atau hari Ahad saja. Jadi kalau puasanya di hari Sabtu saja, maka itu hukumnya makruh, artinya lebih baik ditinggalkan. Atau berpuasa setahun penuh, siyamud dahr, khususnya bagi orang yang tidak mampu untuk menjalankan kewajibannya, gara-gara dia berpuasa siyamud dahr, maka itu tidak boleh. Nah, itu. Kemudian hukum yang selanjutnya adalah haram. Seperti yang kita tahu, apabila dikerjakan alih-alih kita mendapatkan pahala, justru apabila puasa ini dikerjakan kita akan mendapatkan dosa. Namun apabila ditinggalkan, maka kita akan mendapatkan pahala. Apa puasa yang haram ini? Yaitu adalah puasa hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Itu pada tanggal 1 Syawal, setiap 1 Syawal bulan Hijriah kita diharamkan untuk berpuasa. Kenapa? Karena itu adalah hari rayanya umat muslim. Kemudian juga pada hari Idul Adha atau setiap tanggal 10 Zulhijjah kita juga dilarang untuk berpuasa. Kemudian ada puasa hari tasyrik 11, 12, 13 Zulhijjah. Jadi 10-nya itu haram karena hari Idul Adha. 11, 12, 13 adalah hari tasyrik. Kemudian yang diharamkan juga adalah puasa pada separuh kedua dari bulan Sya'ban, 16 sampai akhir Sya'ban, itu diharamkan. Nanti haramnya ini ada catatannya ya. Kemudian puasa hari yang diragukan atau yamusyak, itu pada penghujung bulan Sya'ban. Ini adalah hukum daripada berpuasa seseorang, kapan wajib, kapan ia sunnah, kapan ia makruh, kapan ia haram. Selanjutnya hukum berpuasa tentang kapan seseorang itu dibolehkan puasa pada separuh kedua bulan Sya'ban atau pada hari yang diragukan atau hari syak. Jadi boleh dengan catatan. Yang pertama apa? Saat seseorang itu hendak melakukan puasa wajib, seperti punya hutang dan harus dibayar, puasa qadha ini harus dibayar, boleh, jadi tidak berdosa, bahkan wajib hukumnya membayar qadha. Kemudian puasa kafarat ataupun nazar yang ia nazarkan, maka itu boleh atau tidak berdosa. Kemudian seseorang yang memiliki kebiasaan puasa, seperti dia punya kebiasaan berpuasa Senin dan Kamis, maka ketika datang setengah akhir dari bulan Sya'ban, dia diperbolehkan untuk melanjutkan kebiasaannya berpuasa di hari Senin dan Kamis. Atau yang ketiga, ia menyambung dengan hari-hari sebelumnya. Dia nggak punya kebiasaan puasa Senin Kamis, puasa Daud, nggak punya, tapi pengen mengisi bulan Sya'ban tersebut dengan puasa, maka boleh. Tapi dengan syarat dia harus menyambung dengan hari sebelumnya, yaitu pada tanggal 15 Sya'ban ia berpuasa, maka boleh 16, 17, 18, 19 untuk berpuasa. Tapi yang nomor 3 ini dengan catatan juga, kalau pada hari terakhir, pada tanggal 20 misalkan dia tidak berpuasa, maka tanggal 21 Sya'ban dia tidak boleh melanjutkan puasanya. Hukumnya berubah menjadi haram kalau puasanya terputus. Ini adalah catatan tentang hukum berpuasa. Maka sepatutnya kita mengetahui apa yang wajib,
apa puasa yang wajib, apa puasa yang sunnah, apa yang puasa yang makruh, dan apa bentuk puasa yang haram. Mungkin cukup sekian pembahasan video yang ketiga ini. Semoga bermanfaat dan menjadikan Ramadan kita lebih bermakna dan lebih berkualitas. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.